Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini ingin menjelaskan tentang materi permutasi dan kombinasi dari dosen Ibu Evalina dengan mata kuliah Matematika Logika. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Zazana Aprilianti, saya Lala Melinda, dan saya Siva Maulida. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Halo guys, di sini aku mau jelasin tentang permutasi. Apa sih permutasi? Jadi di permutasi ini itu adalah pengaturan atau penyusunan elemen-elemen dari suatu himpunan dalam urutan tertentu. Nah, di permutasi ini kita dapat menyusun kata, memilih pemenang dengan juara bertingkat seperti juara 1, juara 2, juara 3. Terus juga di sini kita dapat menyusun susunan organisasi kayak ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga di sini kita dapat menentukan posisi duduk pada meja. Ada jenis-jenis permutasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang pengertian permutasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permutasi. Berdasarkan unsur penyusunannya, permutasi dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Kedua, ada permutasi yang dibatasi dengan beberapa unsur berbeda. Ketiga, ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang terakhir, ada permutasi siklis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Jadi, permutasi dengan semua unsur yang berbeda adalah hasil permutasi R untuk N unsur yang berbeda, di mana R lebih kecil atau sama dengan N bisa ditentukan dengan rumus berikut. P N R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N merupakan banyaknya unsur dan R kriteria unsur yang akan dipermutasikan. Perlu diingat, N dan R termasuk ke dalam bilangan bulat positif ya. Nah, setelah kita tahu apa itu permutasi, di sini saya ingin mengasih satu contoh, yaitu ada 5 siswa A, B, C, D yang akan dipilih untuk mengisi 3 posisi pada sebuah organisasi, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih dan menyusun mereka dalam posisi tersebut? Nah, pertama-tama di sini kita menggunakan rumus P N R sama dengan faktorial. Nah, di sini diketahui N-nya itu adalah jumlah siswanya, yaitu 5. Nah, R-nya itu adalah 3 posisi. Maksudnya jumlah posisi. Maka di sini kita akan jawab itu P saja. N itu 5. Faktorial kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu sama aja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, sama di atas bawahnya karena ada 2 dan 1 juga, jadi kita coret aja. Dan di sini kita akan hitung 5 kali 4 kali 3 itu sama dengan 60. Jadi ada 60 cara untuk mengisi
3 posisi dari 5 siswa, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di sini jika kalian sudah paham tentang permutasi, kita akan lanjut ke kombinasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan elemen-elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Dengan kombinasi kita bisa memilih kelompok, memilih peserta yang lolos, mengambil 2 pola dari wadah, dan memilih delegasi. Untuk rumus kombinasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk kombinasi dilambangkan sebagai C. Untuk kombinasi R, unsur dari N, unsur berbeda dilambangkan sebagai C, N, R. Nah, untuk rumus kombinasi, C dalam kurung N, R kurung sama dengan N faktorial per N faktorial dalam kurung N per R faktorial. N itu banyaknya unsur, N itu banyaknya unsur yang dikombinasikan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan memberikan satu contoh. Nah, ini contoh soalnya. Seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut? Nah, di sini kan si siswa disuruh ngerjain 7 soal. Di sini udah wajib dong yang 5-nya, berarti kita tinggal cari 2 soal lagi. Nah, untuk caranya kita menggunakan rumus kombinasi. Di sini diketahui si N-nya itu 5 dari jumlah soal yang tersedia. Si R-nya itu 2 dari jumlah soal yang dipilih. Nah, contohnya cara menjawabnya C, karena si N-nya itu udah diketahui 5, R-nya itu 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 kurangi 2 faktorial sama dengan, kita lanjut, 5 per 2 faktorial dikali 5 kurangi 2 itu 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 per 2 kali 1 kali 3 faktorial sama dengan, ini kan 3-nya ada di atas sama, kita coret aja, 5 kali 4, jadi turunnya aja 5 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 20. Nah, 2 kali 1 itu 2, jadi 20 bagi 2 10. Jadi ada 10 pilihan untuk memilih 2 soal tersebut. Dan di sini ada contoh yang kedua, dari 8 orang pemain bola voli diambil 6 orang untuk ikut bermain. Tentukan banyaknya pemain yang mungkin terjadi. Rumusnya masih sama, C N R sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N min R faktorial. Di sini N-nya sudah ditentukan, jumlah keseluruhan ada 8 orang dan yang akan diambil pemainnya sebagai R ada 6. Jadi cara menghitungnya, C N-nya 8, R-nya 6 sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial dikalikan 8 dikurang 6 faktorial sama dengan 8 faktorial 6 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial 6 faktorial dikali 2 faktorial. Karena atas sama bawahnya ini sama, bisa dicoret, jadi 8 dikali 7 2 dikalikan 1, karena 2 faktorial itu 2 dikalikan 1. 8 kali 7 5 6, 2 dikali 1 hasilnya 2, jadi hasil akhirnya
Jadi banyaknya pemain yang mungkin terjadi adalah 28. Oke, sekian dari kami untuk